Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu LG inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini, di bagian ruang refrigerator, di sini saya raba di bagian raknya tidak begitu dingin. Untuk pengaturan suhu bisa kita lihat, di sini kondisinya sudah di posisi maksimal, namun tidak bisa mengawetkan bahan-bahan yang ada di ruang refrigerator ini. Sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Oke. Di sini saya amati memang kurang dingin ya. Untuk modelnya di sini bisa kita lihat yaitu GN B252 SLCL. Arusnya di 1,2 ampere menggunakan refrigerant R600A. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecekan pada bagian ruang freezer. Di bagian ruang freezer di sini saya rasakan tidak begitu dingin. Bagaimana untuk di tempat es makernya ini? Di sini pembekuannya terbentuk namun tidak sempurna. Jadi di ruang freezer untuk proses pembekuannya tidak sempurna ya. Oke, kita akan lakukan pergeseran terlebih dahulu. Kita akan cek lebih jauh ke bagian belakang. Di bagian dindingnya di sini saya rasakan masih terasa hangat ya. Jadi kita bisa cek lagi. Oke, di sini ada tabel diagram kelistrikan. Di sini saya perhatikan menggunakan sistem pengendali modul dan mesin kompresornya di sini menggunakan sistem inverter. Lalu di bagian bawah di sini ada panduan untuk diagnosa fungsi. Apabila ada permasalahan, sudah dijelaskan semua ya. Di sini ada kode kedip yang harus kita perhatikan. Jadi nanti kita lihat ya, kode kedipnya itu berapa kali kedip, dan nanti bisa kita lihat dia di tabelnya ini. Lalu di bagian bawahnya di sini adalah tabel pengoperasian secara manual. Oke. Sungguh lengkap ya, jadi sangat mudah kita dalam menganalisa sebuah kerusakan pada kulkas LG inverter ini. Karena di sini sudah dijelaskan semua. Apabila ada masalah, bisa kita lihat kode kedip pada indikator bagian modul di sini ya. Oke, nanti kita bisa lihat ya kode kedipnya berapa kali. Nanti bisa kita lihat di tabelnya dan kita akan mengetahui di mana kerusakannya. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan BMG 089 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK ya. Oke, mesin kompresornya 1/4 PK. Mesin kompresor mantap, bekerja tidak ada masalah. Di sini saya cek untuk penampungan air di sini nampak sedikit basah. Jadi tidak maksimal ini proses defrostnya. Baik, langsung saja kita menuju ke bagian pengendali modul. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melihat. Oke, kita akan lihat ya apa yang terjadi pada bagian rangkaian modulnya ini. Apakah ada permasalahan? Kita lihat dari kode kedipnya. Nah, inilah bentuk dari modul pengendali untuk kulkas LG inverter. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada kode kedip lampu indikator. Di situ bisa kita hitung ya berapa kali kedip. Oke, setelah saya hitung di sini terdapat kurang lebih 6 kali kedip ya. Jadi untuk kode kedipnya ini kita hitung ya berapa kali kedip.
Dan nanti bisa kita lihat di tabel diagnosa pada fungsinya itu. Untuk kode kedip 6 kali itu permasalahannya di mana ya. Oke ya, jelas. Kita lihat dari tabel diagnosa fungsinya ini. Untuk kode kedip sebanyak 6 kali kedip, bisa kita cari di sini 6 kali kedip paling bawah ini. Nah ini ya. Kipas freezer terkunci atau terbuka, artinya untuk fan pada ruang freezernya ini terkunci ya, stop atau mungkin terlepas. Nah itu ya, jadi kita fokusnya di bagian ruang freezer. Jadi permasalahannya di ruang freezer itu ada permasalahan karena fan-nya itu terkunci. Lalu di sini saya akan keluarkan bahan-bahan yang ada di ruang freezer. Saya ingin membuka bagian cupnya. Nah, ternyata di bagian freezer di sini terjadi pengeblokan es yang menyebabkan fan-nya ini macet ya, karena ada gumpalan es ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan lakukan pencairan es terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya matikan dulu sumbernya, saya cabut. Untuk melakukan proses pencairan bisa menggunakan bantuan kipas angin ya. Kita kipasi saja, nanti biarkan saja sampai meleleh. Oke, di sini saya biarkan dulu ya, nanti setelah meleleh baru saya akan lakukan pembongkaran. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan proses pencairan, saya akan lakukan proses pembongkaran pada bagian ruang freezer. Cupnya ini akan saya lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya. Untuk melakukan pembongkaran kita lakukan secara hati-hati. Di sini ada 2 skrup yang harus kita buka terlebih dahulu. Lalu bagian cup di paling depan bisa kita tarik. Oke, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan bagaimana kinerja fan-nya ini, apakah normal. Untuk melakukan proses pengetesan, yang mana di bagian modul pengendali terdapat switch, nantinya kita bisa tekan. Sebelumnya kita cek di penampungan air, di sini terdapat genangan air ya, artinya mantap ya, untuk sirkulasi pembuangannya lancar. Jadi untuk melakukan pengetesan, di situ ada tombol switch, kita tekan sekali, nanti akan aktif ya. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru bisa kita tekan switch. Dan setelah kita tekan switch, di sini tombol indikatornya berkedip-kedip. Kita tunggu sejenak. Untuk mesin kompresor pastikan aktif. Oke, di sini mesin kompresor sudah aktif ya. Mari kita lihat lagi di ruang freezer, apakah kinerja dari motor fan-nya ini berfungsi. Mari kita cek terlebih dahulu. Untuk ruang refrigerator, lampu penerangannya aktif. Kemudian di ruang freezer, untuk kinerja motor fan-nya juga berfungsi. Nah ini saya pastikan baling-balingnya berfungsi ya. Oke, jadi sudah jelas permasalahannya memang motor fan-nya ini terkunci akibat bongkahan es yang terjadi pada evaporator. Selanjutnya kita bisa lihat dulu untuk pembentukan saljunya bagaimana. Kita tunggu dulu. Dalam beberapa menit nanti kita lihat ya, apakah evaporatornya ini saljunya normal atau tidak.
Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengetesan kurang lebih beberapa menit, di sini saya akan cek bagaimana kondisi salju pada evaporatornya. Oke, untuk salju di evaporatornya, proses pembentukan saljunya di sini nampak kurang sempurna, ya. Oke, hanya satu garis evaporator saja yang terbentuk. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadi kebocoran pada sistem atau mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar, sehingga di ruang freezer ini tidak bisa maksimal proses pembekuannya. Jadi sudah dapat kesimpulannya. Selanjutnya di sini saya akan lakukan modifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan sistem pengendali timer. Saya cabut dulu sumbernya. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya akan lakukan modif saja terlebih dahulu untuk memastikan. Di sini saya menggunakan timer, defrost timer. Ini adalah defrost timer sistem 13 yang saya gunakan untuk melakukan proses defrostnya. Lalu di sini saya siapkan juga bimetal defrost. Jadi ada dua komponen yang saya perlukan untuk melakukan modifikasi kulkas inverter ini menggunakan sistem timer. Dan proses pemasangannya cukup mudah. Di sini saya pasang terlebih dahulu untuk bimetal defrostnya. Di bagian ruang freezer, di sini saya akan pasangkan bimetal defrost. Untuk proses pemasangannya cukup mudah. Oke, jadi saya akan lakukan modif terlebih dahulu dan nanti kita lihat hasilnya. Apakah bisa mengatasi permasalahan kerusakan kulkas seperti ini. Di bagian pengkabelan, di sini kita cek dan kita cari untuk sistem defrostnya. Di sini menggunakan termistor untuk kulkas jenis inverter ini. Di bagian evaporator, di sini terdapat termistor. Bisa kita buka terlebih dahulu. Nah, ini yang kabel oranye ini adalah kabel termistornya. Nah, ini ya, ini adalah termistor dan fuse menjadi satu. Kita hanya ambil yang bagian termistornya saja ini. Oke, untuk termistornya di sini saya potong. Saya akan gantikan perannya termistor ini menjadi bimetal defrost. Oke, selanjutnya saya akan sambungkan bimetal defrost yang baru untuk menggantikan perannya termistor. Selanjutnya setelah kita sambung, tinggal kita isolasi dan letakkan pada posisi semula bimetal defrost ini. Oke, selanjutnya di sini untuk termistor kita jangan tinggal atau buang. Kita harus pasang kembali termistor ini pada hubungannya di bagian pengendali modul, karena untuk termistor ini apabila tidak dipasang maka modul akan error. Jadi caranya di sini saya pisahkan antara termistor dengan fuse ini. Saya akan ambil termistornya saja. Oke, di sini saya akan ambil termistornya saja dan akan saya kembalikan
pada pengkabelan aslinya. Nah ini adalah fuse-nya, masih tetap posisinya ya, tinggal kita rapatkan isolasinya ini agar tidak kemasukan air. Lalu kita selipkan saja di bagian sela-sela di evaporator ini. Oke, setelah itu untuk soket motor fan-nya jangan lupa kita kembalikan. Nah ini, jadi untuk proses modif di bagian ruang freezer sudah cukup. Kita hanya ganti perannya termistor menjadi bimetal defrost. Lalu kita menuju lagi ke bagian ruang pengendali modul di bagian belakang. Nah, di bagian belakang kita akan pasangkan lagi termistornya menuju jalur aslinya. Yang mana tadi jalur aslinya kabelnya berwarna oranye. Di bagian soket kita akan pasangkan juga nanti timernya ini, defrost timer. Untuk pinnya ini sudah ada keterangan. Ada pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4. Bagaimana cara pemasangannya nanti di sini saya akan jelaskan. Kita fokus dulu di pin 1 dan pin 2 untuk pemasangannya ini. Ya. Oke, namun sebelumnya kita kembalikan dulu termistor yang ada di ruang freezer tadi yang kita potong. Kita kembalikan dulu pada posisi semula. Kita cari di bagian soket ini kabel yang berwarna oranye. Oke, ini kabelnya yang berwarna oranye. Di sini kita potong saja. Oke. Untuk kabel oranye sudah saya potong. Di sini untuk kabel oranye yang menuju ke pengendali modul ini kita sambungkan dengan termistor yang ada di ruang freezer tadi. Jadi termistornya kita kembalikan ya ke posisi semula. Tujuannya agar kinerja modul ini tidak error karena tidak ada termisnya. Jadi dengan dikembalikan termistor ini pada modul, maka modul ini akan tetap berfungsi normal. Oke, untuk pemasangannya bebas ini, biar bolak-balik tidak masalah. Nah ini, untuk termistornya sudah kembali ke posisi pengkabelan. Dan tinggal kita rapikan, dilakukan pengisolasian supaya rapi. Oke, tahap pertama untuk pemasangan bimetal defrost dan pengembalian termistor sudah kita lakukan. Selanjutnya kita menuju ke kabel oranye yang menuju ke ruang freezer. Nah ini kabel oranye ini yang menuju ke ruang freezer, yang mana sudah kita pasangkan tadi bimetal defrost. Nah ini ya. Jadi ya, ini adalah kabel yang menuju ke bimetal defrost. Kita akan pasang pada defrost timer, yang mana kita fokus dulu di pin 1 dan pin 2. Kita akan sambungkan kabel bimetal defrost ini. Oke, namun sebelumnya di bagian soket paling bawah di sini ada kabel yang berwarna merah, kuning dan oranye. Ini adalah jalur heater ya. Jadi di sini heaternya ada yang menggunakan 3 heater dan ada yang menggunakan 2 heater.
Di sini apabila teman-teman merasa yakin kabel mana saja yang ada headernya, bisa langsung disambungkan. Namun apabila kurang yakin, kita bisa cari amannya saja. 3 kabel ini kita potong saja ya. Jadi anggap saja 3 kabel ini headernya, dan ini kita jadikan satu. Lalu kita gabungkan juga dengan kabel oren kecil yang menuju ke bimetal depros ke pin nomor 1 pada timer. Oke, jadi seperti ini ya. 3 kabel header ini kita jadikan satu. Lalu kita gabungkan juga kabel oren kecil yang menuju ke bimetal depros ini dengan 3 kabel header tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 4 kabel, kita jadikan satu. Nah, ini. Dan nantinya keempat kabel ini kita gabungkan di pin nomor 1 pada depros timer. Oke, ini ya. Kita pastikan di pin nomor 1. Oke, di sini setelah pin nomor 1 kita sambungkan kabel header dan kabel bimetal depros. Selanjutnya tinggal kita isolasi dulu. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke pin nomor 2. Untuk pin nomor 2 kita tinggal sambungkan saja kabel oren kecil ini. Ini kabel oren kecil ini yaitu kabel yang menuju bimetal depros. Oke, di sini kita sambungkan kabel oren kecil ini menuju pin nomor 2. Oke, selanjutnya kita isolasi dulu. Untuk pin 1 dan pin 2 sudah terkoneksi. Selanjutnya bagaimana dengan pin 3 dan pin 4? Untuk pin 3 dan pin 4 ini caranya kita lihat ya di bagian sumber masuk ya, input masuknya dari PLN. Itu kita pilih yang mana fasenya. Untuk biru ini adalah netral, sedangkan coklat ini adalah fasenya. Kita ambil fasenya, yang mana nanti kita akan sambungkan di pin nomor 3. Oke, di sini fasenya saya potong dulu. Nah, ini ya, jadi jangan sampai terbalik ini. Untuk pemasangan kabel fasenya ini, pastikan pin nomor 3 itu mendapatkan fase langsung dari sumber. Sedangkan pin nomor 4 ini adalah fase yang menuju ke modul. Oke ya, saya akan sambungkan pin nomor 3.
Nah, ini untuk pin nomor 3, pastikan mendapatkan sumber langsung dari listrik. Di sini tidak boleh terbalik. Apabila terbalik maka kinerja dari timer ini tidak akan berfungsi. Oke, selanjutnya kita isolasi dulu. Dan di sini kita rapikan pengkabelannya ya, pastikan terkoneksi dengan baik dan benar. Oke, untuk pin nomor 3 sudah, pin nomor 2 sudah, pin nomor 1 sudah. Ini ya, pin nomor 1, 2, 3 sudah. Selanjutnya kita lanjut ke pin nomor 4. Untuk pin nomor 4 tinggal kita sambungkan, yaitu kabel fase yang menuju ke modul. Oke, di sini pin nomor 4 yaitu jalur yang menuju ke modul pengendalinya ini. Yang mana anggap saja modul pengendalinya ini sudah menyatu dengan mesin kompresor, sehingga pada saat nanti defrost maka di sini modul pengendalinya serta mesin kompresornya akan off. Oke, setelah tersambung selanjutnya kita isolasi dulu. Dan setelah itu seperti ini hasilnya ya, sudah terkoneksi semua. Pastikan sudah benar, tidak ada yang salah. Tinggal kita rapikan saja ya. Mantap. Oke, di sini untuk peletakan timer bebas saja ya. Yang penting ada posisi yang cukup, nanti apabila kita tutup tidak mengganggu. Nah, di sini mungkin apabila ada yang kurang pas bisa kita benerin posisinya. Lalu di ruang freezer di sini tidak ada lagi yang perlu kita lakukan modifikasi, tinggal kita tutup saja cupnya ini. Pastikan untuk motor fan soketnya sudah terpasang, tinggal kita tutup, lalu aksesoris yang ada kita kembalikan semua ya. Di sini bahan-bahan makanan juga akan saya kembalikan. Oke, saya rasa begitu saja. Tinggal nanti kita akan rapikan dan kita lakukan pengetesan. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan proses modifikasi, tinggal saya rapikan saja. Untuk penempatan defrost timer bebas saja. Sepertinya cocok di area sini, dan apabila ada yang sekiranya mengganggu bisa kita singkirkan. Ya, di sini memang ada sebagian plastik ini yang mengganggu, jadi bisa kita singkirkan agar penempatan defrost timer ini tepat ya, tidak menghalangi nanti pada saat kita lakukan penutupan. Oke, di sini saya buang ini sedikit plastik pengait pada bagian cupnya ini. Lalu untuk defrost timer saya letakkan di sini. Saya rasa sudah cukup ya. Dan ini sudah pas posisinya begini.
Tinggal pengkabelannya saja dirapikan. Dan kita lakukan penutupan. Di sini tidak mengganjal, jadi saya rasa sudah cukup. Oke, seperti ini. Jadi nanti saya akan lakukan pengetesan bagaimana hasilnya. Oke, seperti ini ya. Tinggal dilakukan penutupan pada kap bagian modul pengendali. Di sini saatnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Mana di sini saya akan berikan sumber. Kita hidupkan dulu ya untuk unit kulkasnya ini. Dan kita tunggu dalam beberapa menit. Pastikan mesin kompresor aktif. Oke, mesin kompresor sudah aktif, mantap ya. Selanjutnya tinggal kita lihat di bagian ruang refrigerator maupun ruang freezernya bagaimana. Oke, di sini untuk ruang refrigerator lampu penerangannya aktif. Lalu di ruang freezer di sini bahan-bahan makanan sudah saya kembalikan ke posisi semula. Dan di sini saya lakukan pengetesan untuk kemasan air mineral. Di sini saya akan pastikan apakah membeku ya dalam waktu 1 hari. Di sini saya lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya bagaimana dalam 1 hari kemudian. Baik teman-teman, setelah 1 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator di sini rak-raknya saya raba tidak begitu dingin ya. Bisa kita rasakan untuk kemasan minuman di sini saya rasakan kurang begitu dingin. Jadi untuk ruang refrigerator di sini untuk dinginnya kurang maksimal. Lalu kita intip di bagian ruang freezer. Oke. Untuk ruang freezer di sini kurang begitu dingin. Nampak dari air kemasan yang kita tes, di sini pembekuannya tidak sempurna ya. Oke, jadi kurang dingin memang. Lalu di kemasan extra-nya ini di sini pembekuannya memang terbentuk. Jadi masalahnya di ruang freezer di sini untuk proses pembekuannya tidak begitu sempurna. Nah, ya. Jadi memang ada permasalahan di proses pembekuan. Jadi saya akan intip, saya keluarkan dulu ya bahan-bahan yang ada di ruang freezer ini. Oke, di sini untuk ruang freezer sudah saya keluarkan bahan-bahannya. Untuk aksesoris saya keluarkan juga dan saya buka kembali cupnya ini. Kita akan lihat apa yang terjadi di dalam di bagian evaporator. Oke, apakah terjadi pengeblokan atau bagaimana? Di sini untuk saljunya tidak begitu nampak, terlihat seperti asal. Kinerja fan di sini berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan lihat ya di belakang cupnya ini apakah terjadi gumpalan es. Oke, di sini untuk cupnya sudah terbuka dan bisa kita lihat ya. Nampak jelas permasalahannya seperti ini. Jadi untuk proses pembentukan saljunya hanya 1 baris sehingga tidak bisa maksimal untuk melakukan proses pembekuan di ruang freezer. Jadi seperti ini. Ini adalah indikasi kebocoran pada sistem atau mungkin ada kebuntuan karena sirkulasi freon yang tidak lancar. Nah, jadi saljunya hanya di bagian atas saja. Dan proses defrost itu gagal menyebabkan terjadi pengeblokan
sehingga fan-nya terkunci. Nah, seperti itu ya kasusnya. Jadi setelah saya modif tidak terjadi pengeblokan, namun seperti ini ternyata kerusakannya. Oke, jadi sudah dapat kesimpulannya bahwa terjadi masalah pada sirkulasi freon atau mungkin ada gejala kebocoran pada sistem. Jadi untuk kasus seperti ini, untuk sistem defrostnya sudah normal karena tidak terjadi pengeblokan. Tinggal dilakukan perbaikan pada sistem pendinginnya. Oke, saya kembalikan dulu untuk semua bahan-bahan yang ada di ruang freezer. Kita beralih ke bagian ruang mesin pendingin. Untuk sirkulasi pembuangan air di sini nampak lancar ya. Jadi sistem defrostnya sudah stabil ya, mantap. Karena sudah kita modif menggunakan sistem timer. Nah, jadi kita tinggal mencari apakah ada kebocoran di kisaran area pipa-pipa penampungannya ini. Di sini kita cek benar-benar ya, apakah ada kebocoran. Namun untuk jenis kulkas LG inverter ini sering sekali terjadi kebocoran di area pipa yang menuju ke filter dryer. Jadi di sini saya akan matikan dulu unit kulkasnya, dan di sini akan terjadi tekanan saat saya matikan. Lalu bisa kita lakukan pengecekan di mana titik kebocorannya ya. Oke, di sini saya mencurigai di area filter dryer karena untuk jenis LG inverter sering sekali terjadi kebocoran di area ini. Jadi kita bisa lakukan pergantian filter dryer atau mungkin kita cari di mana letak kebocorannya. Oke. Di sini saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kira-kira kebocorannya di area mana. Dan nanti akan saya lakukan perbaikan ya di sekitaran sini ya, teman-teman. Di sini saya curiga ada kebocoran halus di area ini. Jadi saya akan lakukan penambalan saja di sini karena ini kebocorannya sangat halus. Sebelumnya saya pastikan dulu apakah terlihat nampak gelembung pada saat saya oleskan busa sabun di area yang saya curigai. Namun di sini untuk tekanan refrigerant R600 itu tekanannya sangat kecil. Jadi kebocoran halus itu tidak begitu nampak ya. Jadi kita bisa lakukan pengisian freon. Namun untuk tempat-tempat yang kita curigai itu bisa kita lakukan penambalan saja. Oke, di sini setelah saya lakukan pengecekan tidak terlihat nampak ya kebocoran yang cukup besar. Jadi nanti saya akan lakukan penambalan dengan menggunakan lem Korea atau lem sejenisnya. Yang penting tujuannya bisa menutup pori-pori atau kebocoran halus pada bagian yang kita curigai. Jadi di sini bebas ya, mau diganti pipanya boleh, mau dilem saja juga tidak masalah. Karena untuk tekanan R600 ini sangat kecil, jadi dampaknya tidak begitu besar apabila ada kebocoran halus. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi di sini saya akan lakukan pengisian freon ulang dan melakukan penambalan pada bagian yang saya curigai. Di sini di bagian filter dryer terdapat saluran pembuangan udara. Saya akan lakukan pemotongan terlebih dahulu. Oke, di sini saya potong. Saya akan keluarkan gas freon yang ada pada sistem. Oke, di sini
Untuk kandungan gas freon pada sistem saya buang dulu. Saya keluarkan semua. Pastikan sudah tidak ada lagi gas freon yang ada pada sistem. Oke, di sini ya. Di sini kita akan buatkan saluran pembuangan udara dengan sedikit pipa kapiler nantinya untuk melakukan proses pemvakuman. Untuk pipa pengisian di sini saya potong juga, yang mana nanti saya akan pasangkan pentil pengisian freon untuk melakukan proses pengisian freon di jalur pipa pengisian ini. Oke, jadi untuk perbaikan kulkas LG inverter ini, awal permasalahannya yaitu terjadi pengeblokan. Namun pengeblokannya itu tidak menyeluruh ya, hanya sebagian saja di sebelah kiri. Nah, itu menandakan bahwa terjadi kebocoran pada sistem atau mungkin kebuntuan pada sistem. Di sini setelah saya lakukan pengamatan dan ternyata memang permasalahannya yaitu sepertinya ada indikasi kebocoran pada sistem. Selanjutnya di bagian filter dryer saya pasangkan jalur pembuangan udara. Saya berikan sedikit pipa kapiler. Nah, di sini nanti akan saya lakukan pengelasan di area ini. Oke, lalu untuk pentil pengisian saya pasangkan di jalur pipa pengisian. Baik, di sini saya lakukan pemasangan pentil pengisian pada pipa pengisian. Oke, selanjutnya saya lakukan pengelasan terlebih dahulu pada jalur pipa pengisian dan jalur pipa pembuangan udara pada filter dryer. Lakukan proses pengelasan secara hati-hati ya, jangan sampai ada kebocoran. Jadi pastikan untuk proses pengelasannya ini benar-benar merata, tertutup. Oke, di sini saya lakukan pengelasan pada jalur pembuangan udara pada filter dryer. Sudah tertutup di sini. Oke, nah di sini untuk kandungan gas freon R600 yang masih ada pada sistem itu akan mudah terbakar ya, seperti ini ya. Jadi selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Namun sebelumnya untuk pipa yang mengalami kebocoran yang kita curigai itu kita harus lakukan penambalan terlebih dahulu ya. Oke, di bagian pengendali modul di sini saya akan ukur dulu berapa arusnya nanti saat start dan berapa saat selesai dilakukan pengisian freon. Di sini untuk sistem defrostnya masih menggunakan sistem timer ya, karena sudah saya lakukan modif sistem defrostnya. Dan di sini untuk tang ampere tinggal kita kalungkan saja pada salah satu kabel sumber, yaitu fase atau netral. Nanti akan terlihat berapa arusnya saat running. Oke, selanjutnya saya berikan sumber. Di sini kita tunggu dulu dalam beberapa menit ya.
mesin kompresor aktif, arusnya di 0,3 ampere ya, kondisi running awal ini. Oke, di sini saya akan cek untuk sirkulasi hembusan udaranya sudah keluar pada jalur pembuangan. Nah, di sini kita akan amati di mana ya kira-kira di saat ada tekanan penuh ini kebocoran pada sistem ya. Kita bisa lakukan pencarian apakah ada kebocoran pada jalur-jalur sistem ini, terutama di bagian las-lasan kita tadi. Kita cek kembali. Nah, di bagian filter dryer antara pipa kondensor dan filter dryer, di situ saya mencurigai ada kebocoran halus. Yang mana nanti ya apabila tidak nampak akan saya lakukan pengeleman saja menggunakan lem Korea. Saya rasa sudah cukup karena kebocorannya cukup halus ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pencarian kebocoran. Di sini spuyer pentil pengisian saya pasangkan pada pentil pengisiannya. Oke, selanjutnya saya siapkan selang manifold untuk melakukan proses pengisian freon. Di sini saya perlukan selang manifold dan saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Oke, pastikan rapat, tidak ada yang kendor. Lalu di sini pastikan keran manifold kita buka dulu ya. Lalu kita tutup, pastikan terjadi proses pemvakuman. Nah, untuk proses pemvakuman ini di sini diperlukan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Yang mana nanti udara di pembuangan ini akan terbuang. Nah, ini ya. Oke, terbuang, pastikan tidak ada lagi udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Oke, kita tunggu dulu ya dalam waktu 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit kemudian, di sini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Jadi di sini saya rasa sudah cukup. Untuk jalur pembuangan udara di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar. Dan selanjutnya kita bisa lakukan penyegelan saja. Nah, ini pastikan sudah tidak ada lagi ya udara yang keluar. Tinggal dilakukan penutupan. Oke, saya jepit. Lalu untuk lebih yakin kita lakukan pengelasan saja di ujungnya ini. Untuk penutupan jalur di pipa kapiler, pastikan benar-benar tertutup rapat juga di sini. Jangan sampai ada kebocoran. Oke, sudah tertutup. Selanjutnya saya siapkan refrigerant R600A. Nah, ini adalah refrigerant R600A untuk kulkas jenis inverter. Saya pasang selang manifold pada keran freon. Lalu saya buka keran freonnya. Oke, saya buka dulu keran freon. Dan setelah itu di sini sebelum kita melakukan proses pengisian freon, jangan lupa kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Dan setelah yakin tidak ada lagi
baru kita bisa melakukan proses pengisian gas freon pada sistem. Untuk melakukan proses pengisian gas freon, kita lakukan secara bertahap ya. Harus di bawah 0 PSI, jangan sampai di atas 0 PSI. Sambil kita pantau arusnya ini. Di sini paling tidak itu sekitar 1 ampere ya, paling tidak. Namun di sini tidak bisa dijadikan patokan. Kita lihat dulu tekanan freonnya ini. Oke, berapa PSI nanti di sini tergantung dari kondisi mesin. Apabila mesinnya itu fit, maka di sini cukup rendah tekanannya ya, dan ampernya pun pasti akan kecil. Oke, saat ini menunjukkan di 0,6 ampere. Kita isi lagi. Oke, di sini saya isi perlahan-lahan di bawah 0 PSI. Nah, ini akan turun ya. Biarkan dulu biar stabil. Oke, setelah kurang lebih arusnya menunjukkan di 1 ampere. Di sini tekanannya menunjukkan di minus 2 PSI. Minus 2 PSI ya, ternyata tidak sampai di 0 PSI. Nah, saya rasa sudah cukup ini. Kita bisa lihat bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya di sini sudah terasa hangat ya. Dinding sebelahnya juga terasa hangat. Lalu kita cek di ruang freezer. Oke, di sini kepulan hawa dinginnya sudah mulai terasa. Artinya ruang freezer sudah terlihat normal ini. Namun ada baiknya kita lakukan pengetesan saja terlebih dahulu. Baik, teman-teman, setelah 5 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan. Untuk dindingnya di sini terasa hangat, mantap. Pertanda baik ini. Lalu kita bisa cek di bagian ruang refrigerator. Nah, di ruang refrigerator raknya saya rasakan di sini sudah terasa dingin, mantap. Jadi untuk ruang refrigerator di sini air kemasan minuman di sini terasa dingin sudah botolnya. Oke, nah ini banyak sekali ya air kemasan yang sudah diletakkan dan dinginnya sudah terasa. Oke, untuk ruang freezer bagaimana? Untuk ruang freezer, nah di sini sudah terasa ya dinginnya. Bagaimana dengan air mineral yang kita lakukan pengetesan? Nah, di sini saya akan lihat bagaimana proses pembekuannya, apakah sudah normal. Nah, ini adalah air es yang kita tes dan untuk pembekuannya di sini sudah sempurna. Jadi ruang freezernya mantap sekarang ya, sudah tidak diragukan lagi. Sistem defrostnya juga normal bekerja, tidak ada masalah dalam waktu 5 hari setelah kita lakukan pengecekan. Di sini kosong ya. Jadi untuk ruang freezer sudah tidak ada masalah dan proses pembekuannya di sini sudah membeku semua ya, baik di depan, bagian depan pintunya ini. Jadi kulkas ini sudah normal dan bisa digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.